Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 24 Juli, hari biasa pekan ke-16. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 24-30. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah tidak diumpamakan dengan orang yang menaburkan benih di ladangnya saja, tapi dengan seluruh situasi yang diakibatkan oleh penaburan benih itu. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Mereka orang-orang yang percaya dan memberikan diri kepada Kristus. Lalang adalah anak-anak si jahat. Mereka orang-orang yang menjadi budak kejahatan. Mereka disemai oleh iblis yang menjadi musuh Kristus. Oleh karena itu, bagaikan lalang yang dibiarkan hidup bersama gandum, Yesus menghendaki agar orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan yang mengabaikannya hidup berdampingan. Ini gambaran bahwa kerajaan Allah tetap dibayang-bayangi oleh kerajaan iblis, orang-orang yang dikuasai si jahat. Semuanya itu juga merupakan gambaran kebaikan dan kesabaran Allah terhadap orang-orang jahat. Namun, pada waktu menuai nanti gandum dan lalang akan disabit dan dipisahkan. Waktu menuai, di mana terjadi pengumpulan gandum ke dalam lumbung dan pembakaran jerami, merupakan gambaran tentang penghakiman Allah, ganjaran untuk orang-orang benar, dan hukuman untuk orang-orang jahat di akhir zaman. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita masih ragu terhadap keadilan Allah dalam mengganjar orang benar dan menghukum orang jahat. Padahal Kristus telah menunjukkan bahwa keadilan Allah yang definitif baru akan terjadi pada akhir zaman. Tak jarang kita pun main hakim sendiri dan marah kepada Tuhan karena seolah-olah membiarkan orang-orang jahat hidup seenaknya sendiri. Kristus telah mengajarkan kesabaran kepada para murid-Nya dalam berhadapan dengan orang-orang jahat, karena pada akhirnya keadilan Allah akan terlaksana. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita adalah para pengikut Kristus zaman ini. Seharusnya sabar dan jangan main hakim sendiri hingga akhir zaman tiba. Marilah
kita wujudkan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sudilah nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.